Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sejawat sekalian. Selamat datang di sesi 2, Interactive ECG Webinar and Workshop, Distance Learning and a New Way to Learn ECG, yang diselenggarakan oleh Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Universitas Gadjah Mada, dalam rangka pengabdian masyarakat, bekerja sama dengan InaHealth. Acara siang hari ini bisa disaksikan melalui Zoom, YouTube InaHealth, dan Insta Live Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Bintang Kusuma, moderator pada siang hari ini. Dalam 2 jam ke depan, sejawat sekalian akan belajar mengenai 3 materi yang sangat menarik. Selama 1 minggu ke belakang, dan pengenalan mengenai saran belajar, yaitu ELOC. Sebelum mulai, saya mengingatkan kembali bahwa presensi, yang merupakan salah satu syarat pengambilan sertifikat, akan mulai dibuka mulai pertengahan sesi hari ini, hingga bisa diakses pukul 4 sore. Selama sesi hari ini, apabila sejawat sekalian memiliki pertanyaan, dapat disampaikan melalui WhatsApp Group Webinar Mobile ECG. Jangan lupa, nanti di sesi akhir acara, akan ada pengumuman untuk peserta dengan nilai pretest, post-test, dan juga nilai kuis terbaik selama 1 minggu ke belakang ini. Langsung saja kita mulai webinarnya. Kami undang untuk speaker yang pertama, yaitu Dr. Med. Dr. Putrika Garini, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau saat ini merupakan staf pengajar di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan studi S3-nya pada tahun 2004 di Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Jerman, dan menyelesaikan studi subspesialisnya di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan kita. Beliau merupakan konsultan di bidang kardiologi nuklir dan pencitraan kardiologi. Selain mengajar, beliau juga aktif melakukan berbagai penelitian, salah satunya adalah mengenai pengembangan model anatomi jantung pada kasus penyakit jantung kongenital dan valvular dengan 3D printing, yang mendapatkan hibah dari PT UPT Kemendikbud Dikti. Berikut merupakan berbagai seminar ilmiah dan juga publikasi artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir yang sudah dilakukan oleh Dr. Putrika. Kita mulai saja sesinya. Selama 40 menit, dokter, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Dokter Bintang atas waktunya. Selamat pagi dokter, selamat siang dokter semuanya. Sebenarnya kali ini long weekend ya, tetapi tetap semoga tetap bersemangat untuk belajar. Oke, kali ini saya akan membawakan presentasi yaitu tentang ECG in emergency setting. Oke, ya. Jadi kali ini adalah tentang ECG in emergency setting, di mana nanti pelajarannya memang nanti dikaitkan antara EKG dan juga dengan kegawat daruratan. Tetapi nanti untuk masalah kegawat daruratan ini, saya tidak akan membahas secara detail sekali, hanya yang sekilas-sekilas, karena kembali lagi bahwa untuk materi penekanannya, yaitu lebih ke EKG-nya sendiri. Nah, kalau seandainya dokter semuanya berada di satu tempat, misalnya yang misalnya di ruangan, misalnya di IGD, atau mungkin di intensive care, atau bahkan kadang-kadang bisa saja di bangsal. Nah, pasien itu kadang-kadang dia akan mengalami suatu keadaan kegawat daruratan apabila terkait dengan jantung. Itu nanti dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bila heart rate-nya lebih dari 150, jadi yang cepat sekali heart rate-nya, atau heart rate-nya yang sangat lambat, yaitu yang
lebih dari yang kurang dari 100 kurang dari 50. Jadi cepat adalah apabila heart rate-nya lebih dari 150 yang nanti dapat menimbulkan gangguan pada hemodinamik, atau dia yang lambat yaitu apabila heart rate-nya di bawah 50. Di sini untuk heart rate yang cepat maka akan kita bagi menjadi dua, yaitu yang dengan narrow QRS complex dan nanti yang berikutnya adalah wide QRS complex. Untuk yang narrow QRS complex akan kita bagi lagi yaitu menjadi SVT atau supraventricular tachycardia, di mana untuk supraventricular tachycardia dia prinsipnya gambar dari EKG-nya itu dia adalah heart rate-nya lebih dari 150, tetapi dia gambarnya adalah reguler. Gambarnya adalah contohnya seperti ini. Di sini dokter dapat lihat bahwa semuanya dia adalah reguler. Jadi kadang saya mengatakan ini kalau diprinsipkan seperti kalau pencetakan kain itu adalah batik printing, di mana benar sangat jadi akan sangat sama. Jadi yang di sini, ini semuanya sama persis, tidak ada yang berbeda. Nanti kita akan lihat contoh yang di mana dia berbeda. Gitu ya. Jadi dilihat ini semuanya itu sama persis, Dok. Dan QRS-nya adalah masih sempit-sempit ya. Dan di sini dokter lihat heart rate-nya ini di sini memang dia tertulis 170, tetapi dokter tidak hanya melihat dari situ saja ya, Dok ya, tapi dokter juga nanti dapat melihat dari ini yang kemarin sudah dijelaskan oleh dokter Rizky, yaitu untuk pengambilan untuk heart rate-nya adalah apabila untuk penghitungannya adalah sebagai berikut, yaitu 300 dibagi interval R ke R yang berikutnya. Di sini dapat kita lihat kalau 300 maka dibagi ini hampir 2 kotak. 300 dibagi 2 kotak, tapi ini kurang dari 2 kotak ya. Kalau 300 dibagi 2 kotak, jadi 1 kotak, 2 kotak, maka dia lebih kurang adalah 150. Tapi ini karena kurang dari 2 kotak, maka ini pasti lebih dari 150 untuk heart rate-nya. Di sini cukup mengerti ya, Dok. Kemudian kita yang berikutnya lagi, yaitu tentang terapinya kalau seperti ini bisa dilakukan apa. Paling bagus kalau untuk kasus-kasus SVT ini apabila dokter dapat memberikannya berupa adenosin. Adenosin ini dapat kita berikan, tetapi memang sayangnya di Indonesia saat ini untuk adenosin itu memang baru tidak banyak persediaannya. Tetapi nanti selain dengan adenosin, dokter bisa memberikan dengan terapi lainnya, seperti beta blocker ataupun CCB. Tetapi untuk beta blocker dan CCB ini nanti dokter dan juga sebenarnya adenosin itu dokter memberikannya itu sebaiknya dengan konsultasi dengan dokter spesialisnya. Dalam hal ini adalah dengan dokter kardiologis atau dokter internis ya. Oke. Yang berikutnya yaitu sama heart rate-nya dia adalah cepat, QRS-nya masih sempit, tetapi di sini yang kita hadapi bukan SVT, tetapi adalah atrial fibrilasi dan atrial flutter. Di sini untuk bedanya antara SVT dan AFib atau AFib adalah kalau pada SVT dia gambarnya adalah reguler,
Sedangkan kalau AFib, dia biasanya gambarannya adalah QRS-nya itu irregular. Jadi jarak dari R ke R-nya itu tidak mesti sama. Selain itu, kadang-kadang baseline-nya itu dia tidak teratur. Atau pada kasus-kasus yang eflut itu kita bisa mendapatkan gambaran gigi gergaji. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh di mana kita bisa lihat bahwa di sini tadi disebutkan QRS-nya masih sempit ya. Di sini kita bisa lihat bahwa QRS-nya masih sempit-sempit semua. Kemudian di sini kita bisa lihat dia juga heart rate-nya masih cepat, masih sama seperti yang tadi. Di sini ini contohnya. Jadi antara QRS yang di sini dengan QRS yang berikutnya ini lebih kurang 300 sama dibagi dengan 2 ya, 2 kotak, 1, 2. Jadi dia adalah 300 dibagi 2 yaitu 150. Namun karena ini dia bersifat irreguler, jadi tentu saja dokter sebaiknya untuk menghitungnya itu tidak hanya dengan per RR interval ini ya, tetapi dibikin rata-rata. Karena bisa kita lihat di sini dok, antara sini ke sini jaraknya agak dekat ya, tetapi dari sini ke sini yang berikutnya jaraknya berbeda. Ini yang itu sebabnya dikatakan dia irregular. Dan yang kemudian selanjutnya adalah dia baseline-nya dia adalah di situ tertulis tidak teratur. Di sini dapat dokter lihat baseline-nya tidak teratur dan ini sebenarnya lebih yang kita sebut sebagai sawtooth appearance atau penampakan dari gigi gergaji. Ini ya dok, gambarnya menjadi mirip, terutama pada V1 dok. Dokter dapat lihat gambarannya seperti gigi gergaji. Oke, yang berikutnya yaitu tentang penanganannya. Kalau pada SVT, kita bisa menggunakan adenosin. Kalau saya lebih suka menggunakan adenosin dok, kalau untuk SVT. Semoga nanti obatnya ke depan juga sudah ada ya. Kenapa? Karena kalau adenosin ini dia kita berikan sebentar, kemudian biasanya pasien itu akan membaik. Cepat sekali membaiknya. Nah, kalau untuk AFib ini bagaimana? Untuk terapinya, prinsipnya adalah kita melakukan kontrol rate atau kontrol rhythm. Untuk kontrol rate atau kontrol rhythm, kita sebenarnya hampir sama, bisa memakai beta blocker, memakai CCB, ataupun memakai digitalisasi. Tetapi dari tiga obat ini tentu saja kembali lagi kita sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialisnya yaitu internis atau kardiologis untuk dapat memberikan obat. Oh iya dok, CCB ataupun beta blocker ataupun digitalis yang kita berikan semuanya khusus untuk yang kasus kegawatan kardiologi, tentu saja kita berikan dalam bentuk IV ya, bukan yang dalam bentuk peroral, kalau bisa. Yang berikutnya yaitu apabila heart rate-nya cepat, kemudian dia QRS-nya adalah lebar. Bagaimana penyebutan untuk narrow QRS atau wide QRS? Sebenarnya cukup gampang, pokoknya kalau yang sempit-sempit berarti itu adalah narrow. Kalau yang lebar-lebar adalah wide. Lebih kurang berapa sih? Ya, dikatakan bahwa sekitar dia dikatakan lebar, yaitu apabila QRS-nya nanti lebih dari 3 kotak. Di sini ada beberapa macam yang dia dengan wide QRS, yaitu gambaran dari torsa de Poing. Apa itu gambaran dari torsa de Poing? Yaitu dia amplitudonya dia nanti akan berubah-ubah.
atau yang sering disebut sebagai polimorfik. Contohnya adalah di sini. Di sini dokter dapat lihat apa sih yang disebut sebagai polimorfik atau yang sering disebut sebagai torsade de Poinct. Artinya adalah dia aksisnya dia berubah-ubah. Di sini dokter dapat lihat contohnya yang di tengah ini. Ini kemudian dia melebar, dia kemudian agak besar, besar sekali, kemudian dia mengecil lagi, kemudian agak melebar lagi, dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai torsade de Poinct. Terapi untuk torsade de Poinct adalah kita memberikan berupa magnesium. Selanjutnya adalah VT atau VT atau ventricle tachycardy. Untuk ventricle tachycardy ini prinsipnya perbedaan dengan yang torsade yaitu jadi sama-sama yaitu dia heart rate-nya lebih dari 150. Wide QRS perbedaannya hanya yang dibandingkan dengan torsade de Poinct, yaitu kalau torsade de Poinct dia adalah polimorfik, maka untuk VT itu gambarannya adalah monomorfik. Contohnya adalah sebagai berikut. Beda ya dok dengan yang gambaran polimorfiknya tadi. Dokter dapat lihat di sini QRS-nya adalah lebar-lebar dok. Dokter tadi sudah melihat ya bagaimana tentang SVT. SVT QRS-nya sempit-sempit dok. Ini lebar-lebar. Tentu saja ada juga kriteria lain terkait dengan kalau misalnya kok ini reguler, kemudian kita membandingkan, kita agak bingung ini sebenarnya adalah SVT, tetapi ada yang disebut sebagai aberran ya dok, atau ini adalah sebuah VT, itu ada kriteria tertentu. Nanti silakan dokter bisa melihat kriteria tersebut, jadi kriteria itu dipakai untuk membedakan apakah ini sebuah VT atau SVT. Jadi di sini gambarannya mirip dengan SVT, yaitu hampir reguler. Tetapi kalau dibilang benar-benar reguler itu tidak. Kenapa? Silahkan dokter lihat misalnya yang di sini, di V3 ini dok. Di V3 ini dokter akan melihat di sini ada gambar taki. Ini ada takinya. Dan kemudian QRS-nya yang seperti ini. Tapi lihat dok, apakah ini sama? Tidak. Bentuk taki antara yang di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, ini beda untuk takinya. Jadi itu yang disebut sebagai AV disosiasi. Karena di sini takinya berbeda, kita bisa mengatakan oke, itu adalah salah satu kriteria untuk kita mengatakan ini adalah sebuah VT. Untuk VT sendiri, kita dapat memberikan yaitu berupa amiodaron. Nah, tapi ini semua untuk pemberian baik adenosin, kemudian rate control atau rhythm control pemberian magnesium atau pemberian amiodaron itu adalah apabila pasiennya dalam keadaan stabil. Lalu bagaimana kalau seandainya pasien tersebut tidak stabil? Nah, apa saja tanda dari ketidakstabilan? Yaitu ada 5 dok. 1. Pasien ada nyeri dada iskemik. Yang kedua, pasien ada kongesti. Jadi dalam hal ini adalah akut heart failure. Yang ketiga, pasien ada shock. Kemudian pasien ada hipotensi. Kemudian pasien dengan
tidak sadar atau penurunan kesadaran. Kalau ada 5 tanda tersebut, maka kita dapat melakukan kardioversi atau shock, ya, tergantung dari kasusnya. Terkecuali pada kasus untuk torsade Poang. Pada torsade Poang, di sini dia biasanya dari yang stabil menuju ke tidak stabilan, bahkan sampai menuju ke cardiac arrest, dia cukup cepat. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak sangat aware, pasien yang dengan torsade Poang itu deteriorasi atau perubahan keadaan dari stabil menjadi tidak stabil menjadi cardiac arrest biasanya cukup cepat sehingga kita kadang-kadang nanti mendapatkan pasien tersebut langsung ke cardiac arrest, gitu. Jadi kalau untuk cardiac arrest tentu shock-nya bukan dalam bentuk kardioversi ya dok, tetapi lebih ke defibrilasi. Jadi kembali lagi tergantung dari kondisi klinis yang kita dapatkan pasien pada saat itu. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang kalau tadi adalah heart rate-nya sangat cepat, maka sekarang kita beralih yaitu pada pasien yang dia heart rate-nya sangat lambat. Di sini memang kalau berdasarkan kriteria misalnya irama sinus rhythm itu adalah apabila heart rate-nya 60 sampai dengan 100. Tetapi bukan itu yang kita pakai dok kalau untuk kasus kegawat daruratan, tetapi lebih kepada di sini yaitu kalau dia cepat adalah heart rate-nya lebih dari 150, kalau lambat dia heart rate-nya kurang dari 50. Kalau heart rate kurang dari 50, kemudian kita lihat iramanya apa. Kalau iramanya adalah berupa narrow QRS, ada kemungkinan pasien itu adalah kemungkinan pertama yaitu sinus bradikardi. Ini adalah contoh sinus bradikardi. Di sini dapat kita lihat dia iramanya, kita lihat ya dok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih daripada 6 ya dok. 6,5. Kalau seandainya 6, berarti 300 tadi, dibagi 6 adalah 50. Dan dia lebih dari 6 ya dok. R ke R intervalnya. Dia 6,5. Jadi pasien ini heart rate-nya kurang dari 50. Mungkin sekitar 45 mungkin. Nah, kemudian kita lihat bahwa QRS-nya masih sempit-sempit ya dok. Jadi di sini QRS-nya kurang dari 3 kotak. Ini di sini saya sayangnya tidak bisa membesarkan ya dok, tapi bisa kita lihat secara sekilas saja ini sudah heart rate-nya QRS-nya itu kurang dari 3 kotak. Kemudian yang terakhir adalah kita lihat dari kembali lagi kalau apa itu kriteria untuk sinus, yaitu apabila setiap 1P diikuti QRS, 1P diikuti QRS. Untuk penjelasan selanjutnya tentang bagaimana irama sinus itu, dokter dapat kembali lagi untuk melihat ke app kita. Jadi pada app tersebut banyak sekali teori-teori terkait dengan yang kita bahas di sini. Jadi saya hanya membahas yang perlu untuk diketahui secara cepat ya dok. Oke, kita beralih yang berikutnya. Slow rate narrow QRS yang selanjutnya yaitu adalah AV block. AV block nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah first degree. Untuk first degree ini, gambarannya atau kriterianya yaitu PR-nya memanjang, tapi tidak ada
drop QRS atau tidak ada drop beat. Jadi dia QRS-nya narrow, masih narrow, kemudian di sini PR-nya memanjang dan tidak ada drop beat. Contohnya dokter bisa dilihat di sini. Kita lihat yang pada lead 2 panjangnya saja dokter. Di sini kebetulan ini kasusnya adalah pasien dengan STEMI ya dok, tapi bukan pada STEMI-nya itu yang ingin kita lihat. Kalau untuk STEMI-nya saya yakin dokter semua sudah sudah khatam untuk masalah STEMI-nya. Di sini yang kita lihat adalah dia yang pertama adalah heart rate-nya berapa, kita lihat. Dari sini sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih dari 7 ya, dia sekitar 7,5. 300 dibagi 7, dibagi 7,5, itu sekitar 300 dibagi 7. 300 bagi 6, 50. Berarti dia sekitar 40 kalikan 7,5. Ya, 300 ya dok. Jadi dia adalah sekitar 40. Dari sini ke sini. Ya. Berarti dia heart rate-nya 40. QRS-nya bisa kita lihat di sini misalnya pada V4 ini, QRS-nya masih sempit-sempit. Heart rate-nya 40. Kemudian yang kita lihat selanjutnya, apakah P diikuti QRS? Ya, dokter bisa lihat 1 P diikuti 1 QRS. P QRS, P QRS, P QRS, P QRS. Jadi 1 P diikuti 1 QRS, jadi dalam hal ini tidak ada drop beat. Tetapi dari PR intervalnya dia bisa kita lihat bahwa dia memanjang. Di sini yang bisa kita lihat adalah ini dari sini ya dok sampai dengan sini itu sudah sekitar 8 kotak. Ya. Kalau dia 8 kotak berarti 8 kalikan 40 milisecond 320 ya dok, 320 milisecond untuk PR intervalnya, dan yang normal berapa dok untuk PR interval? Kurang dari 5 ya, jadi sekitar 200 milisecond untuk PR intervalnya. Oke, yang selanjutnya yaitu second degree second degree type 1 atau yang sering kita sebut sebagai MOBITS 1 atau yang sering disebut sebagai Wenckebach. Di sini untuk tipe grade 2 tipe 1 kita lihat di sini apa perbedaannya dengan yang pada grade atau first degree, yaitu persamaannya adalah PR intervalnya sama-sama memanjang, tetapi dia ada drop beat atau drop QRS. Kita lihat contohnya di sini dok. Lihat contoh yang paling bawah. QRS hampir normal, memanjang, hilang. Hampir normal, atau ini sebenarnya masih normal ya dok ya. Kalau kita lihat dari sini sampai sini, ini ya sekitar 5-6 kotak. Kemudian ini agak, kalau ini normal, ini agak memanjang, ini lebih memanjang lagi, memanjang, akhirnya hilang. Itu ya. Jadi ada hilang, atau yang disebut sebagai drop beat. Nah, bedanya adalah di sini drop beat-nya adalah dia ada polanya. Dokter bisa lihat normal, semakin agak memanjang, semakin memanjang, tambah memanjang lagi, baru dia hilang. Itu yang disebut sebagai second degree tipe 1. Nah, di sini kalau untuk kasus dengan slow heart rate, untuk narrow QRS,
pada kasus dengan sinus berarti AV block tipe 1 second degree atau first degree atau second degree tipe 1. Apabila pasien itu ada tanda-tanda ketidakstabilan, maka kita bisa memberikan, yaitu terapinya adalah bisa atropin, bisa dopamin, bisa epinefrin. Dosis berapa dan sebagainya, dokter bisa mengikuti untuk kursus ACLS, ataupun dokter juga bisa lihat di guideline ACLS yang dikeluarkan oleh American Heart Association. Tetapi atropin, dopamin, dan epinefrin ini hanya berlaku untuk sinus brady dan AV block yang first degree atau second degree tipe 1 ya dok. Dan dia kalau dengan syarat memang ada tanda-tanda ketidakstabilan. Kalau pasiennya masih stabil gimana? Kalau stabil ya mungkin kita close monitoring saja. Belum perlu dilakukan tindakan. Nah, selanjutnya yaitu second degree tipe 2 atau yang sering disebut sebagai MOBITS 2. Di sini perbedaannya dengan tipe 1 yaitu pada tipe 1 second degree tipe 1 atau MOBITS 1, kalau di sini pada MOBITS 2 dia PR intervalnya normal, tapi tiba-tiba ada QRS drop. Di sini, maaf ya dok, gambarnya terlalu ke bawah. Dokter dapat lihat pada lead 2. Di sini dokter bisa lihat di sini QRS-nya normal, dan tiba-tiba dia hilang. Normal. Di sini kemudian tiba-tiba ada irama yang lain. Normal, dan dia ketika hilang kemudian ada timbul yang lain. Ini memang bukan contoh yang sangat bagus untuk EKG yang pada kasus ini, karena memang MOBITS tipe 2 memang tidak banyak kasusnya, tidak seperti MOBITS tipe 1. Oke. Yang selanjutnya adalah heart rate rendah atau brady, dia dengan wide QRS. Di sini, yang contoh pertama yaitu total AV block. Prinsipnya untuk total AV block yaitu tidak ada koneksi antara P dengan QRS. Ini contohnya dok. Di sini QRS-nya lebar-lebar ya. Dan kita bisa lihat sebentar. Nah, ini contohnya mungkin di sini coba kita lihat di sini ya, Dok ya. Ini P. Ini QRS dan ini T-nya. QRS lagi. Jadi bisa kita lihat bahwa QRS pertama dan berikutnya ternyata dia polanya berbeda dengan pola dari gelombang P-nya. Gelombang P-nya ini, kemudian di sini ada nyentil dok, satu dok, dan kemudian ke sini. Sama, ini juga ada di sini. Gitu ya dok. Oke. Jadi, pola dari gelombang QRS dan gelombang P itu berbeda. Yang berikutnya yaitu idioventricular rhythm. Ini adalah contoh. Jadi di sini tidak ada gelombang P sama sekali. Yang kita lihat hanya QRS dan QRS-nya pun lebar-lebar. Tetapi biasanya sih kalau yang idioventricular rhythm ini cepat sekali dia dari yang kayaknya jarang
kita mendapatkan pasien yang dengan idioventricular rhythm yang kemudian pasiennya masih tetap baik-baik saja. Biasanya kalau yang IVR, dia biasanya cepat sekali mengalami deteriorasi ke menjadi unstable atau mungkin malah menjadi cardiac arrest, yaitu yang berupa PA. Di sini sekali lagi kita lihat iramanya, heart rate-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hampir 9. 300 dibagi 9, 100 dibagi 3 itu sekitar 33. Jadi heart rate pasien ini hampir sekitar 33. Oke. Nah, sekali lagi kalau kita melihat ada tidak tanda-tanda ketidakstabilan. 5 tanda tadi yaitu kembali lagi, 1 adanya nyeri dada iskemik, 2 adanya kongesti atau acute heart failure, yang ketiga adanya shock, yang keempat yaitu adanya hipotensi, dan yang kelima adalah adanya penurunan kesadaran. Kalau ada seperti itu, kita dapat melakukan pacemaker pada pasien ini. Bisa berupa pacemaker-nya adalah transkutan ataupun transvena. Kalau untuk transkutan, maka dokter hanya perlu dalam hal ini boleh dilakukan oleh seorang dokter umum yang tersertifikasi ACLS. Tetapi sebelum melakukan pacemaker, tetap dokter perlu mendiskusikan dengan dokter kardiologis atau dokter internis. Sedangkan pemasangan pacemaker transvena itu nanti yang melakukan adalah sudah kepada dokter kardiologis atau dokter internis kardiologis. Oke, saya kira tentang EKG pada emergency setting saya cukupkan sekian. Mungkin sebenarnya EKG pada emergency setting ini sangat sederhana, sangat simpel. Kenapa kok sampai sangat simpel? Karena harapannya ya nanti kalau misalnya dibikin susah, nanti dokter pada saat di IGD malah mungkin lebih banyak bertanyanya malah lebih banyak ragu-ragunya. Jadi daripada ragu-ragu, ini saja tadi yang dipakai untuk pedomannya. Gitu ya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Putrika untuk presentasinya yang sangat mencerahkan ya, Dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Dokter, dari teman-teman sejawat sekalian. Yang pertama ini ada 2 pertanyaan, Dokter, dari Dr. Catherine. Beliau saat ini sedang seorang relawan, Dok, di Rumah Sakit Menur Surabaya, Dokter. Nah, ini pertanyaannya ada 2, Dokter. Yang pertama, bagaimana untuk penyebutan high degree AV block, Dok? Apakah itu sama atau berbeda dengan TAVB? Kemudian yang kedua, mengenai PVC multivokal dan interpolated PVC. Nah, untuk PVC itu membedakannya seperti apa? Kemudian apakah ada kriteria tertentu yang kita bisa tahu bahwa kalau misalnya ada premature ventricular complex yang seperti ini, berarti ini adalah suatu kegawatan, begitu, Dokter. Oke, terima kasih. Jadi mungkin kembali lagi tadi yang pertama ya, saya memang lupa untuk aritmia ini saya memang tidak membahas di sini. Jadi tadi yang pertama adalah bisa disebutkan lagi, Dokter Bintang? Ini, Dokter. Untuk high degree AV block, Dokter. Ya, kapan kita menyebut itu sebagai high degree AV block? High degree AV block adalah kalau total AV block sebenarnya nggak masuk ke, ya bisa masuk ke high degree AV block juga sih, tapi sebenarnya adalah dalam hal ini adalah high degree AV block kita referring kepada semua AV block, tetapi yang lebih dalam hal ini lebih parah daripada first degree dan MOBITS 1. Jadi yang dia QRS-nya itu ada drop, tetapi drop-nya tidak
teratur. Itu ya. Kalau yang Mobits 1 tadi kan dia ada teratur ya. Jadi dia ada QRS drop, tetapi dia masih teratur, masih ada polanya. Tapi kalau pada high degree AV block dia nggak ada polanya. Jadi dia suka-suka untuk timbulnya dari dropnya itu sendiri. Itu itu ya tadi pertanyaannya ya masuk dalam high degree AV block. Oke. Yang kedua yaitu tentang ya memang yang belum saya sebutkan dalam kuliah saya tadi adalah tentang VPC. VPC-nya tadi pertanyaannya apa ya, Dok? Ini dokter, untuk PVC multifokal dan interpolated PVC itu ada bedanya tidak? Kemudian ini dokter, kapan kita bisa tahu kalau ada PVC ini merupakan PVC yang gawat darurat? Adakah yang seperti itu atau bagaimana? Oke, terima kasih. Mungkin saya akan lebih sebenarnya kalau untuk masalah apakah itu suatu interpolated PVC atau seperti itu, untuk kasus yang emergency ya, sebenarnya kita tidak usah terlalu pay attention ke sana. Jadi prinsipnya kalau untuk EKG yang untuk emergency setting, yang harus kita lihat adalah satu, apakah jadi tidak setiap VPC harus kita terapi gitu ya. Dalam artian di IGD-nya gitu. Tidak mesti harus selalu diterapi. Tapi yang perlu diterapi adalah satu, kalau seandainya VPC-nya itu adalah misalnya seperti VPC bigemini. Yang kedua VPC. Jadi kalau misalnya VPC frekuen kayak gitu, oke, maksudnya kita kembali lagi apa yang menyebabkan pasien itu mengalami VPC gitu. Jadi nggak mesti kemudian ya VPC-nya kemudian kita beri antiaritmik, jangan. Kalau hanya VPC-nya misalnya frekuen, apalagi kalau VPC-nya infrekuen, itu nggak harus. Kita lihat aja underlying-nya. Tapi kalau seandainya yang hati-hati adalah apabila VPC-nya itu kemudian nanti yang dikhawatirkan adalah dapat menimbulkan gangguan irama berupa tahikardi kayak gitu, atau yang kemudian dia entah menjadi suatu torsade poang kayak gitu. Nah, itu nanti yang bisa menjadi masalah. Jadi satu, pasiennya adalah VPC-nya adalah VPC frekuen. Bukan frekuen. VPC seperti bigemini. Itu harus hati-hati. Kemudian yang kedua adalah VPC multifokal. Ini juga harus hati-hati. Kemudian VPC couple atau couplet, RAN-VT, dan kemudian yang terakhir ini yang agak sulit, yaitu R-on-T. Nah, kalau dokter mendapatkan salah satu dari 5 ini, maka dokter harus segera alert-nya muncul, kemudian dokter segera melaporkan ke dokter kardiologis atau dokter internis, gitu ya. Oke. Semoga itu bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian yang selanjutnya, Dokter Bintang. Ini dokter, mungkin tadi terkait R-on-T dokter. Nah, ini ada juga pertanyaan yang sama dari Dokter Catherine. Untuk bagaimana untuk penghitungan dari QTC interval dokter? Beliau kan saat ini sedang relawan ya dok ya di Surabaya. Kemudian mungkin terkait dengan COVID ini ada yang kloroquine itu dokter. Betul, bagaimana untuk penghitungan QTC intervalnya dok? Dan untuk penerapannya mungkin untuk level dokter umum seperti apa? Oke, pertanyaan yang bagus banget. Memang sekarang karena adanya COVID, dan sebenarnya bukan lagi ke COVID-nya ya, tetapi lebih karena penggunaan beberapa obat dari untuk COVID ini yang kadang-kadang memang akan memperpanjang dari QTC. Kalau untuk QT sendiri itu kita hitung aja, tetapi kalau ketika itu QTC memang agak sedikit sulit karena ada QTC itu adalah QT dibagi akar dari RR interval. Nah, itu cukup sulit. Kalau saya biasanya pakai pakai medical calculator aja.
maksudnya daripada sulit-sulit gitu. Kalau untuk QTC dan memang sebaiknya QTC bukan QT gitu. Jadi kembali lagi kita pakai kalkulator dan daripada bikin QT dibagi apa tadi akar dari RR interval, saya lebih suka langsung aja medical calculator. Kita sekarang punya Android kok. Oke, gitu ya Dokter Bintang. Oke, silakan. Mungkin itu dulu. Oke, pertanyaannya, Dokter. Iya, terima kasih Dokter Bintang. Silakan saya kembalikan lagi kepada Dokter Bintang. Dokter Putrika untuk presentasinya yang sangat mencerahkan ya, sejawat sekalian. Kemudian nanti mungkin untuk sejawat yang ingin belajar lebih lanjut, terutama untuk kegawat daruratan EKG, sebentar lagi Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular UGM akan menyelenggarakan Jogja Kardiologi Update, yang ini juga dengan Perki Jogja, yang akan nanti diselenggarakan secara online, jadi teman-teman bisa sama seperti webinar hari ini, bisa diakses dari rumah ataupun mungkin sambil jaga begitu ya. Nanti akan diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 21 November tahun ini dengan tema Multidisciplinary Team Approach in Management of Cardiovascular Disease. Nanti untuk teman-teman yang mungkin tertarik belajar lebih lanjut, karena memang untuk 40 menit sepertinya agak sulit ya Dokter Putrika untuk menjelaskan semua kegawatan di elektrokardiografi begitu ya Dok ya. Nah, nanti mungkin teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut bisa ikut di JCU 2020 tanggal 20 sampai 21 November. Nanti untuk menghubunginya bisa menghubungi kontak person yang sudah ada di screen teman-teman masing-masing. Begitu ya. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua. Ini nanti ada pembahasan kasus yang menarik. Pertama-tama kami dari tim Mobile ECG sangat berterima kasih untuk para partisipan yang sudah mengirimkan total 41 kasus untuk dibahas begitu ya. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, nanti Dokter Rizky Amalia, spesialis jantung dan pembuluh darah, mungkin akan menyampaikan beberapa kasus-kasus yang paling menarik di antara teman-teman yang sudah mengirim kasus kemarin begitu ya. Saya langsung undang untuk pembicara kedua, yaitu Dokter Rizky Amalia Gumilang, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau saat ini merupakan tenaga pengajar dan juga kardiolog di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan jenjang S1-nya di UGM tahun 2005 dan melanjutkan studi spesialisnya juga di UGM dan selesai pada tahun 2015. Selain praktek, beliau juga aktif di penelitian. Salah satu penelitiannya adalah mengenai kardiomiopati pada wanita carrier Duchenne muscular dystrophy. Beliau juga baru saja mendapatkan HKI, yaitu mengenai mobile ECG, yang sama-sama kita sudah belajar di 1 minggu ini ya penggunaannya seperti itu. Baik, mungkin untuk Dokter Rizky, waktu 35 menit kami persilahkan Dokter. Ya, terima kasih banyak Dokter Bintang. Saya share screen dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Putrika, tim Mobile ECG dan teman-teman sejawat semua, dan saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya khusus untuk guru panutan saya, Dr. Lucia Kristinarti, spesialis penyakit dalam konsultan, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, atas beliau sudah bersedia berkenan untuk hadir mensupport kita semua di sini. Terima kasih Dr. Kris, dan beliau ini contoh bagi yang muda-muda untuk selalu tetap belajar dan memperbaiki diri. Baik, saya mulai. Apa suara saya terdengar ya? Suara saya? Terdengar jelas, Dok. Iya. Saya mau membahas beberapa EKG yang sudah dikirimkan oleh teman-teman peserta, tapi mungkin tidak semua ya. Ini saya pilih 5 EKG yang patient base, jadi ada beberapa yang mengirimkan dari buku. Nah, saya lebih mengutamakan yang dari pasien. Kemudian untuk kira-kira yang mana yang paling sering kita dapatkan di clinical practice. Kembali lagi saya mau mengingatkan kalau yang di pekan kemarin kita sudah membahas tentang EKG, step-stepnya. Saya membagi membaca EKG itu menjadi 3. Pertama kita assess rhythm, kemudian kita lihat QRS morfologi dan aksisnya. Setelah itu kita lihat apakah ada repolarisasi abnormality. Nah, ini ada EKG pertama dikirim tanpa clinical description. Ini EKG dari pasien. Bagaimana interpretasi EKG pada pasien ini?
kelihatannya sih reguler ya. Kalau dari secara sekilas ini adalah QRS sempit, reguler, tapi coba kita lihat, kita akses untuk ritmenya seperti apa. Yang pertama untuk rate-nya dengan menggunakan box counting method kita lihat lebih dari 150 karena dia kurang dari 2 kotak. Jadi ini kita lihat sempit-sempit banget RKR-nya kurang dari 2 kotak, kita ambil aja pasti ini lebih dari 150. Dan ini RKR-nya reguler. Kemudian kalau kita lihat reguler, kita akses apakah pacemaker utamanya dari sinus atau tidak. Seperti biasa kalau kita mau lihat pacemaker-nya dari sinus atau bukan, kita lihat P-nya. Ada nggak P-nya di sini? Ternyata P-nya ada dan retrograde. Jadi ada di belakang QRS. Ini P-nya. Ya, ini ada gelombang P di belakang QRS. Kemudian QRS-nya sempit. Dan kalau dari kita lihat di sini P ke P-nya sama dengan RKR-nya, kita tidak melihat gangguan konduksi di sini. Sehingga kalau kita bisa simpulkan, kemudian kita lihat QRS aksisnya dulu dan morfologinya. Dari gambaran di sini QRS aksisnya adalah 90 vertical axis. Kemudian kita tidak dapatkan adanya bundle branch block maupun intraventricular conduction delay. Kita tidak dapatkan juga key patologis maupun hipertrofi dari ventricle. Dan kita lihat dari repolarisasinya ternyata ada gangguan repolarisasi. Di sini kita lihat slight depresi ya di lead 3. Ini tidak khas memang karena pada takikardi sendiri sering muncul suatu ST depresi. Jadi ini apa kesimpulannya? Kalau kita lihat P-nya retrograde, dia juga bisa jadi dari junctional atau bahkan dari atrial takikardi. Dari atrium, maksudnya pacemaker-nya bisa dari junctional atau dari atrium. Sekaligus menjawab beberapa pertanyaan kemarin, jadi saya akan memunculkan, ini ada sedikit algoritma bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut atau ingin menganalisis lebih lanjut tentang supraventricular takikardi atau takikardi dengan QRS sempit. Jadi kalau kita ketemu takikardi QRS sempit, maka kita lihat takikardi itu reguler atau tidak. Kalau tidak, kemungkinan nomor 1 apakah dia AF atau dia flutter dengan variable AV conduction, atau bisa juga multifocal atrial takikardi seperti yang kemarin sudah kita bahas. Maka kita harus cari ada nggak P-wave yang distinct P-wave atau visible P-wave. Kalau ternyata ada, maka kita lihat atrial rate-nya apakah lebih besar daripada ventricular rate. Kalau ternyata iya, kemungkinan itu adalah suatu atrial flutter, vokal atrial takikardi, atau kadang-kadang kasus jarang merupakan suatu AVNRT. Tetapi kalau ventricular rate-nya lebih cepat daripada atrial rate-nya, kalau misalnya lebih cepat, maka kemungkinan ada, kita bisa lihat apakah itu junctional, AVNRT, atau high septal VT bahkan. Nah, kalau kita lihat ventricular rate-nya sama atrial dan atrial rate-nya ternyata sama, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, berarti konduksinya masih bagus, maka kita hitung yang namanya RP atau jarak R ke P. Jadi jarak R ke P kita bandingkan dengan jarak P ke R. Mana yang lebih panjang? Kalau lebih panjang RP, kita sebut sebagai long RP takikardi. Kemungkinannya adalah bisa jadi suatu vokal atrial takikardi, AVNRT, atau atipikal AVNRT. Tetapi kalau dia short RP, RP-nya lebih kecil daripada PR-nya, maka kemungkinannya ini. Kalau dia sangat pendek, very short, dia kemungkinan terbesar adalah tipikal AVNRT. Tapi kalau dia lebih dari 90, tapi tetap lebih pendek daripada PR-nya, maka kemungkinannya adalah AVRT, atipikal AVNRT, atau vokal atrial takikardi. Ini bukan, teman-teman di UGD tidak harus menganalisis sampai ke sini. Jadi saya hanya menjawab dari pertanyaan yang kemarin. Kalau tadi teman-teman jawab EKG-nya SVT pun it's okay, karena dari sisi manajemen tidak terlalu berbeda. Kemudian seperti kita lihat tadi ya, inilah yang disebut sebagai RP. Jadi ini gelombang R, ini P-nya. Nah, kita lihat jaraknya berapa. Apakah jarak RP ini lebih panjang dari jarak P ke R? RP
dibandingkan dengan PR. Itu yang kita gunakan untuk menentukan apakah dia short RP atau long RP. Saya kira cukup segini dulu. Jadi ini if you want to going more about SVT, tapi kalau di UGD cukup dengan supraventricular tachycardia saja sudah cukup, karena manajemennya saya kira hampir sama ya untuk narrow QRS tachycardia. Pada EKG ini kita lihat short RP karena RP-nya lebih pendek dari PR-nya, kemudian jarak RP-nya lebih dari 90 milisecond, ini jarak RP-nya 120 milisecond, sehingga kemungkinannya dia bisa suatu AVRT, bisa juga atipikal AVNRT maupun vokal atrial tachycardia. Bagaimana membuktikannya? Kalau kita mau tahu sebenar-benarnya, ada beberapa caranya, tetapi kita tidak bahas di sini. Kemudian untuk kasus kedua, ini kasus yang, ini hanya tersedia yang jelas adalah lead 1, lead 3, saya tidak menemukan prekordial di sini. Nah, apa yang bisa kita lihat dari EKG ini? Karena dia tidak lengkap 12 lead, sehingga mungkin kita hanya bisa mengakses untuk ritmenya saja. Kita lihat di sini untuk rate-nya, kita menggunakan, karena ini reguler, kita menggunakan box counting method. Jaraknya kurang dari sekitar 2 kotak sedang, sehingga rate-nya sekitar 150. Kemudian pacemaker-nya apa masih di sinus? Kita lihat di sini ternyata apakah ada gelombang P? Ada. Ini gelombang P-nya yang red arrow ini, tetapi dia ada di belakang QRS ya. Dia ada di belakang QRS sehingga ini P-nya retrograde. Nah, kita kembali lagi ke tadi. Kalau teman-teman jawab ini SVT saja itu sudah cukup, karena terminologi SVT itu sebenarnya untuk mencakup semua tachyarrhythmia reguler yang ada di supraventricle. Kalau kita belum bisa mendiagnosis itu AT, itu AVNRT atau AVRT, cukup bilang SVT saja. Itu sudah cukup karena manajemennya hampir sama. Kalau teman-teman mau lebih menganalisis lagi, mungkin kita bisa lihat di sini adalah short RP dan ini low voltage QRS kompleks ya. Short RP dan very very short, dia kurang dari 90, jadi diagnosisnya, diferensial diagnosisnya itu kemungkinan bisa AVNRT, junctional maupun vokal atrial tachycardia. Manajemennya sama karena ini termasuk dari diagnosis supraventricular tachycardia. Ada lagi kasus satu lagi, ini suatu tachycardia QRS lebar, dikirim tanpa clinical description juga. Jadi seperti kita lihat ya, QRS lebar, kemudian very very reguler, kemungkinan besar ini adalah suatu ventricle tachycardia. Di sini rate-nya lebih dari 300 karena kurang dari 1 kotak ya. Pacemaker-nya yang jelas bukan di sinus karena kita tidak menemukan gelombang P, QRS-nya lebar, konduksinya tidak bisa di-assess. Kemungkinan ini adalah suatu ventricle tachycardia. Menambahkan lagi bagaimana kita menyikapi suatu wide QRS tachycardia. Sebenarnya suatu wide QRS tachycardia memiliki beberapa diferensial diagnosis. Yang pertama adalah VT, yaitu 80% dari semua wide QRS tachycardia. Kemudian SVT aberrant, bisa juga suatu antegrade apiconduction, SVT dengan widening QRS maupun pacemaker related endless loop tachycardia. Apa itu? Nggak usah dipikir ya. Kalau teman-teman di UGD prinsipnya adalah ini saja. Tentukan itu VT or not VT. Itu VT apa bukan? Itu saja. Dan kalau bingung, rules untuk wide QRS tachycardia, treat SVT until proof otherwise. Kalau bingung banget, treat saja sebagai VT sampai dia terbukti bukan VT. Tetapi memang ada beberapa features yang ada beberapa karakteristik yang bisa kita gunakan untuk mengetahui tachycardia wide QRS itu VT atau bukan. Ini adalah beberapa kekhasan dari tachycardia QRS lebar yang ke arah VT. Yang pertama, dia ada AV disosiasi. Gimana cara kita tahu AV disosiasi? Kalau ventricle rate-nya lebih besar dari atrial rate, atau kita mendapatkan suatu fusion beat atau capture beat pada EKG tersebut. Ini juga ya, fusion atau capture beat. Kemudian
ada yang namanya negative concordance of precordial leads. Jadi di precordial leads V1 sampai V6 semua ke arah bawah QRS-nya. Itu disebut sebagai negative concordance. 90% dari QRS lebar dengan negative concordance ini merupakan VT. Tetapi concordance ini tidak ada, Pak, tidak terus pada semua VT ya. Ada beberapa VT, hanya sekitar 20% VT yang menampakkan karakteristik negatif concordance. Kemudian kita juga bisa lihat RS-nya ada di precordial lead, dan kita bisa lihat juga QRS kompleks di AVR biasanya diawali dengan initial air wave. Kemudian aksisnya biasanya kalau untuk VT dia extreme aksis, minus 90 sampai positif 180. Kemudian kita juga bisa lihat R wave peak time-nya di lead 2 biasanya lebih dari 50 second, dan kita bisa lihat apakah dia RBB type morphology atau LBB type morphology. Nah, gimana untuk EKG ini? EKG yang tadi kita sudah bahas, apa saja karakteristik yang menuju ke arah VT? Yang pertama adalah tidak adanya RS di precordial leads ya. Jadi precordial leads-nya dia tidak ada, dia langsung ya, jadi langsung aja seperti ini, tidak ada RS-nya. Kemudian yang kedua adalah kita lihat QRS kompleks yang di AVR, dia ada initial R wave lebih dari 40 milisecond, yang ini. Dan yang terakhir adalah QRS aksisnya ekstrim aksis. Di sini kita lihat aksisnya adalah sekitar lebih dari 180. Jadi ini adalah salah satu gambaran VT karena sudah beberapa karakteristik VT dipenuhi. Kemudian kasus lagi, ini tanpa clinical description juga. Kemudian kita lihat secara cepat, secara quick skimming bahwa ini suatu narrow QRS tachycardia yang irregular. Nah, sekarang kita analisis apa interpretasinya. Yang pertama kita lihat rate-nya. Karena ini merupakan suatu irama yang irregular, kita menggunakan QRS counting method. Jadi kita ambil 6 atau 10 kotak besar dari box EKG ini. Kemudian kalau kita ambil 6, kita hitung QRS-nya, kita kalikan 10. Sebaliknya kalau kita ambil 10, kita hitung QRS-nya berapa, kita kalikan 6. Ya tinggal dibalik itu aja. Kemudian gimana dengan pacemaker-nya? Di sini pacemaker-nya kita lihat apakah dari sinus. Ternyata kita tidak mendapatkan P yang jelas. Kemudian untuk konduksinya ternyata kita tidak mendapatkan, karena tidak ada P ya, kita tidak bisa menilai apakah P selalu dihubungkan dengan QRS. Tetapi kita lihat satu hal di sini. Nah, ini masih ada nampak sedikit gambaran P, tetapi dia tidak morfologinya tidak seragam. Nah, karena dia ada irregular QRS sempit, dan kita tidak menemukan P yang definitif, maka untuk iramanya adalah irama atrial fibrilasi. Karena rate-nya 80, berarti dia dengan normal ventricular rhythm. Kemudian apalagi yang kita dapatkan di sini, dari aksisnya normal, kita tidak mendapatkan bundle branch block maupun gangguan patologis, tidak ada ventricular hipertrofi ya. Kalau dilihat dari Sokololiong, Cornell maupun kriteria RVH tidak masuk. Tetapi di sini juga kita temukan salah satu adanya repolarisasi abnormality berupa ST depresi horizontal dan downsloping 1 mm pada 2 AVF V4 dan V6. ST depresi seperti ini memang khas ke arah ACS, tetapi sekali lagi untuk mendiagnosis ACS kita butuh informasi klinis. Sehingga kalau kita tidak mengetahui informasi klinis sama sekali dari pasien ini, maka kita menginterpretasinya adalah dengan ini suatu AF, normal ventricular rhythm, dengan kita dapatkan ST depresi dengan ischemia type. Apakah itu ACS? Kita harus lihat pasiennya. Kita harus ingat rules-nya dari membaca EKG bahwa kita mengobati pasiennya, kita tidak mengobati EKG-nya. Nah, ini kasus keempat, ada laki-laki usia 50 tahun dengan riwayat CKD, tiba-tiba kejang. Hasil laboratoriumnya hipokalemi. Ini bagus ya, ada clinical information-nya. Sehingga kita bisa lihat dari EKG ini kita dapatkan adanya QRS yang reguler, tapi RKR-nya sangat panjang ya. Jadi kalau kita mau hitung ritmenya, kira-kira 40 kali per menit dengan menggunakan box counting method.
Kemudian pacemakernya di mana? Kita tidak menemukan pacemaker. Bagaimana dengan conduction-nya? Kabel-kabelnya kita tidak bisa menilai dengan tepat karena kita tidak menemukan belum menemukan letak atrial, pacemaker di atrialnya. Kemudian kita dapatkan juga ini ada suatu ekstrasistol di sini, walaupun hanya satu, tapi tidak ada gelombang P dan QRS sempit, dan ini ekstrasistolnya dari supraventrikuler. Kalau teman-teman menemukan seperti ini saja, kita tidak melihat ada P dimanapun, iramanya cukup reguler, maka kita bisa interpretasi irama ini sebagai junctional bradycardy. Setelah itu, apakah ada QRS aksis dan morfologi abnormality? Kita tidak menemukan aksesnya normal, tidak ada bundle branch block maupun intraventricular conduction abnormality. Kita tidak menemukan juga QU pathology, juga tidak ada ventricular hypertrophy baik kanan maupun kiri. Nah, yang terakhir, step terakhir kita lihat apakah ada gangguan repolarisasi. Untuk gangguan repolarisasi kita cukup lihat ST, T, dan QT. Ternyata ada pemanjangan QT. Kalau kita hitung QTC-nya ini dengan rumus Friedrichsia adalah 524. Jadi ini merupakan QTC yang sangat panjang atau memanjang. Seperti kita tahu kalau QTC lebih dari 500 maka resiko untuk torsade Poang cukup tinggi. Sehingga interpretasi dari EKG ini adalah suatu junctional bradycardy heart rate 40 kali per menit dengan prolonged QT. Nah, kenapa dia kejang? Bisa jadi pada saat kejang terjadi suatu torsade Poang. Atau bahkan mungkin ventricular fibrilasi. Nah, karena menyambungnya ke situ dari prolong QT-nya. Untuk kasus yang terakhir adalah ini seorang laki-laki 50 tahun dengan keluhan sesak. Tidak ada riwayat pemeriksaan sebelumnya. Jadi dari sini secara sekilas kita bisa lihat bahwa ini adalah suatu EKG dengan QRS yang reguler. Bagaimana dengan iramanya? Mari kita lihat lebih jelas lagi. Untuk iramanya, rate-nya 120 kali karena dia reguler dan lebih pendek dari 3 kotak, tapi lebih dari 2 kotak, jadi sekitar mungkin 110 atau 120. Kemudian ini reguler, bagaimana dengan pacemaker-nya? Kita mendapatkan gelombang P di lead 2 positif, di AVF positif, dan di AVR negatif, sehingga ini iramanya masih dari sinus. Gimana dengan QRS-nya? QRS-nya sempit, lalu apakah masih kabelnya masih bagus antara atrium dan ventricle? Kita lihat di sini P ke P-nya sama, R ke R-nya sama, dan jarak P ke P dan R ke R selalu sama. Kemudian PR intervalnya pun masih normal, sehingga tidak ada gangguan konduksi antara atrium dan ventricle. Sehingga ini iramanya adalah suatu sinus takikardi dengan heart rate lebih 120 kali per menit. Kemudian ada kelainan apalagi untuk QRS aksis dan morfologinya? Kita bisa lihat di sini aksisnya adalah LAD, left axis deviation. Nah, hati-hati. Seperti kemarin kalau kita akses aksis sekaligus kita lihat ada nggak hemiblock atau vascular block. Nah, di sini kita lihat ada gambaran R kecil, R minute di 23 AVF dan Q minutes di 1 AVL, sehingga ini merupakan gambaran left anterior fascicular block. Kemudian di sini ada gambaran juga suatu RBBB complete ya, biasanya RBB suatu right bundle branch block. Nah, ada right bundle branch block, ada LAAB, maka kemungkinan ini adalah suatu bisa bifascicular block. Kita dapatkan juga Q patologis di sini, V1, V2, V3, V4, V5 sampai V6 ya. Tetapi ini Q patologisnya merupakan satu rangkaian dari evolusi ST elevasinya. Nah, bagaimana dengan repolarisasinya? Ternyata kita dapatkan ST elevasi di V1 sampai V6, 1 AVL, DAS 1 dan AVL. Jadi ini yang kita sebut sebagai evolusi, karena sudah terbentuk gelombang Q dan T-nya sudah inversi. Jadi bagaimana tentang dengan interpretasinya adalah ini adalah suatu STC dengan bifascicular block ya, bukan LAFB saja. Jadi ini ada bifascicular block dengan adanya ST elevasi di V1 sampai V6 1 AVL. Sehingga ini merupakan suatu, kalau dia klinisnya sesek atau klinisnya angina dengan gambaran seperti ini, maka baru kita bisa menegakkan diagnosis suatu STEMI anteroextensive.
Nah, teman-teman jangan lupa bahwa suatu infak itu pasti ada evolusi. Nah, pada EKG yang tadi kita bahas ya, kita lihat gambarannya hampir sama antara ini dengan ini. Cuman di sini tidak bisa kita jadikan patokan ya, karena untuk reperfusi, karena tetap kita harus menanyakan kepada pasien untuk onsetnya, yaitu saat pasien merasa paling nyeri. Jadi ini untuk keterangan waktunya hanya sebagai gambaran saja. Tapi yang penting teman-teman tahu bahwa ini adalah suatu gambaran ST elevasi dengan evolusi. Jadi 5 kasus yang saya bahas ini semoga bisa mewakili summary dari pembelajaran EKG yang sudah kita lakukan selama seminggu ini. Saya hanya menambahkan untuk key points-nya apa yang bisa kita lakukan, bahwa perekaman EKG 12 lead itu sangat memberikan informasi yang lebih baik ya, yang banyak dibandingkan hanya 1 lead atau hanya lead prekordial ekstremitas saja. Sehingga apapun itu, kalau memungkinkan, lakukanlah pemeriksaan EKG 12 lead, EKG lengkap. Kemudian kalau kita kesulitan mencari P, karena P itu adalah kunci ya, P, gelombang P, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari P? Yang pertama, kita bisa meningkatkan sensitivitas dari elektrokardiogram. Atau 2,5 ya, 2 atau 3, supaya bisa melihat gelombang P. Kemudian kita juga bisa pakai yang namanya Lewis lead. Ini ada gambarnya, contoh Lewis lead. Jadi kita pasang lead prekordialnya itu di interkostal 2 kanan dan interkostal 4 kanan. Kemudian kita pasang lead ekstremitas yang kaki kanan dan kaki kiri. Nanti kita rekam. Nah, kita dapatkan dengan konfigurasi lead ini diharapkan kita bisa melihat gelombang P dengan lebih jelas. Yang terakhir adalah kita bisa menggunakan namanya adenosin test. Jadi pada SVT sebenarnya adenosin itu tidak hanya terapi, tetapi kita juga bisa melihat morfologi atau lebih menganalisis dari adenosin dari jenis SVT yang kita treat atau kita tangani ya. Kita bisa menggunakan adenosin test. Biasanya kalau kita memberikan itu, nanti gelombang T-nya akan lebih jelas, kita juga bisa menganalisis dengan lebih lanjut. Nah, untuk ACS, jangan lupa teman-teman harus melakukan serial EKG, karena itu tadi kita mau mendeteksi suatu evolusi atau adanya dynamic STT changes. Dan yang terakhir adalah, kalau itu suatu aritmia dan sudah convert ke sinus, maka jangan lupa sinusnya juga di EKG 12 lead, karena membandingkan EKG sinus dengan EKG aritmia akan menambah informasi untuk mendeteksi apa jenis aritmia tersebut. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf kalau tidak semua kasus bisa saya bahas. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di Mobile ECG, acara Mobile ECG ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky untuk presentasinya. Mohon izin dokter, ini ada sedikit pertanyaan dokter. Ya. Yang pertama dari Dr. Bima dok, di Puskesmas Jenangan. Beliau pernah mendapatkan pasien dengan AFR-VR dengan datang dengan keluhan dadanya terasa ampek. Cuman mungkin belum dijelaskan apakah itu merupakan spesifik iskemik atau bukan, begitu ya dok ya. Terus sudah diberikan rate control, 1 jam kemudian pasiennya penkes tanpa ada perubahan irama, jadi masih tetap AFR-VR. Kalau seperti itu, sebaiknya tata laksananya seperti apa dok dengan setting puskesmas dok? AFR-VR dengan setting puskesmas yang AFR-VR-nya nggak stabil ya? Iya berarti ya dok ya, karena penkes itu ya dok ya? Ya sebenarnya kalau untuk AF itu special precaution ya, karena kita sebenarnya tidak bisa mudah untuk melakukan kardioversi dengan resiko stroke, resiko emboli. Jadi pilihannya mungkin untuk kalau AF itu kan terapinya hanya 3, 1 kita mau kontrol ritme atau mau kontrol rate, dan yang terakhir adalah prevensi tromboemboli. Kalau dalam kasus ini kita lihat yang paling memungkinkan adalah control rate, tetapi control rate sendiri paling efektif kalau pasien tidak stabil dengan IV. Jadi kalau menurut saya nomor 1 harus rujuk.
kalau kasus seperti ini. Kemudian rujuknya seperti apa, hemodinamiknya harus stabil. Kalau hemodinamiknya masih stabil, jangan menunda untuk rujuk. Nah, kalau misalnya teman-teman ada di UGD, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama screening. Screening ada tidak? Dipastikan lagi gangguan hemodinamiknya ada atau tidak. Kemudian kalau ada, maka kalau kita tidak tahu onset dari AF-nya, apakah itu kronik, apakah itu sudah lama atau kapan atau barusan dan lain-lain, maka cenderung lebih memilih untuk kontrol rate terlebih dahulu. Kecuali kalau dia memang akut atrial fibrilasi atau onsetnya kurang dari 48 jam, kita masih bisa memilih kontrol ritme, baik dengan kardioversi maupun dengan farmakologi, dengan pendampingan antikoagulan dan edukasi untuk resiko tromboemboli. Kemudian untuk PANCAS pada AF itu banyak penyebabnya. Nomor satu, kita harus pertimbangkan suatu tromboemboli ke cerebral. Yang kedua, PANCAS-nya bisa juga karena suatu udem paru, misalnya dia gagal nafas. Nah, itu kita harus lihat ABC-nya seperti apa. Saya kira itu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih, dokter. Mungkin satu lagi, dokter. Ini dari dokter Feby. Bagaimana kita bisa membedakan suatu gelombang P yang retrograde dengan gelombang T atau gelombang U, dokter? Ya. Jadi, kalau nggak jelaskan itu, kalau EKG yang manis banget, P, QRS-nya yang kelihatan itu kan biasanya di buku ya. Kalau misalnya di dunia nyata tuh seperti kita melihat sandi rumput. Teman-teman harus lihat dulu P ke P, R ke R, T ke T. Kalau dia dari satu pacemaker yang sama, pasti jaraknya harus selalu sama. Itu satu. Terus yang kedua, untuk mendeteksi gelombang P, ya itu tadi. Kita bisa meningkatkan sensi, sehingga nanti akan tampak T-nya, mungkin T-nya lebih tampak lagi, kemudian P-nya lebih tampak lagi, KRS-nya juga akan lebih jelas. Yang ketiga, kita bisa menggunakan Lewis lead. Lewis lead ini akan memperjelas morfologi dan amplitude dari gelombang P. Seperti itu. Terima kasih Dr. Rizky sekali lagi untuk presentasinya yang menarik, untuk kesempatannya sudah menyediakan waktu untuk berbagi ilmu dengan para partisipan semuanya. Kemudian untuk materi selanjutnya, sebelum ke sana, saya mau mengingatkan lagi untuk para partisipan, jangan lupa untuk mengisi presensi, untuk presensi yang hari kedua sebagai salah satu syarat untuk pengambilan sertifikat. Untuk link presensinya mulai saat ini sudah kami buka. Teman-teman bisa mengakses di ugm.id/presensi-H2, huruf P dan huruf H-nya besar. Tapi untuk teman-teman yang belum bisa mengakses sekarang, tidak apa-apa, nanti masih bisa diakses sampai pukul 4 sore. Jadi untuk link presensi ini merupakan salah satu syarat teman-teman bisa klaim sertifikatnya. Untuk sertifikat acara ini nanti akan dikirimkan oleh tim Mobile ECG melalui email, jadi berupa elektronik sertifikat, begitu. Kemudian kita masuk ke materi terakhir untuk hari ini. Nanti akan ada pengenalan mengenai sarana pembelajaran baru yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada, yaitu e-learning open for knowledge sharing atau biasa dikenal dengan ELOK, yang akan disampaikan oleh Pak Anies Fuad, Sarjana Kedokteran di IE. Beliau saat ini merupakan staf pengajar di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Gadjah Mada tahun 98 dan melanjutkan studi S2 di Université Pierre et Marie Curie, Prancis. Beliau juga mendalami ilmu Health System and Disaster, kemudian juga mengenai informasi kesehatan, dan juga sistem informasi surveillance. Beliau selain mengajar juga aktif melakukan beberapa penelitian. Salah satunya adalah mengenai evaluation of Global Fund Health System Strengthening Program yang didanai oleh Global Fund for ATM. Ini juga merupakan beberapa publikasi beliau dalam 5 tahun terakhir. Kemudian juga beliau juga aktif melakukan beberapa seminar ilmiah. Kemudian untuk Pak Anies, waktu 20 menit kami persilahkan. Terima kasih Dr. Bintang. Apakah sudah mendengar suara saya ya? Sudah? Sudah, J. Ya. Sudah Pak Anies. Bisa...
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada teman-teman dari Departemen Kardiologi. Tadi saya dengar juga ada senior saya, Bu Kris, Dr. Kris. Terima kasih kalau masih bergabung. Ya, saya menyampaikan tentang ELOK, tapi sebelum tentang ELOK, saya ada presentasi sedikit tentang ELOK adalah bagian dari inovasi yang sekarang banyak dikembangkan di berbagai institusi menggunakan pendekatan MOOC atau MOOC atau Massive Online Open Course. Apa yang akan saya sampaikan, saya kira 3 hal ini tentang MOOC, kemudian nanti prospeknya bagaimana untuk EKG. Ya, saya kira ini sudah pernah kita bahas beberapa yang lalu. Ya, saya kira pandemik membawa kita pada era belajar yang baru. Dan yang menarik adalah beberapa studi sudah melaporkan bahwa terutama untuk pendidikan tinggi, adanya pandemik atau COVID-19 itu membawa perubahan baru, yaitu berkembangnya MOOC secara luar biasa. MOOC adalah pendekatan pembelajaran yang secara massal menggunakan pendekatan daring, dan course-nya itu atau kursnya diselenggarakan secara terbuka. Jadi MOOC itu ada M-nya itu masif, O-nya itu ada open dan online, kemudian C-nya yang terakhir adalah course. Ini yang kalau kita bicara masif itu pesertanya bisa ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai yang jumlahnya sangat besar. Kemudian meskipun banyak diselenggarakan oleh universitas, tetapi yang menarik ada skema pesertanya bisa dari mana saja. Kemudian jadi kalau misalnya UGM pun juga tidak harus dari mereka yang sebagai mahasiswa UGM misalnya. Kemudian ada yang berbayar dan yang tidak. Biasanya yang berbayar itu mereka bisa mengikuti course-nya sampai selesai, tetapi kalau misalnya ingin mendapatkan sertifikat baru berbayar. Kemudian juga fenomena course-nya ini saya kira juga menarik karena nanti peserta juga dapat mengikuti sendiri sesuai dengan kemampuan dan kesiapan mereka masing-masing. Ada berbagai macam platform untuk MOOC. Jadi yang terkenal saya kira ada Coursera, ada edX. Di Indonesia itu ada Indonesia X, kemudian Kemendikbud itu punya Spada, jadi banyak platform yang tersedia. Yang menarik sebenarnya fenomena mungkin baru mulai tahun 2000-an, 2007, saya kira pada waktu MIT membuat MIT Open Courseware. Kemudian istilah MOOC menjadi terkenal ketika Stanford University kemudian juga mengembangkan model yang sama, dan setelah itu berbagai macam platform yang kemudian dikembangkan oleh lembaga profit maupun non-profit. Ini yang sekarang kemudian kita lihat bahwa MOOC sekarang juga sudah mulai dikombinasikan dengan kelas tatap muka. Jadi ada istilah flip classroom. Jadi mahasiswa itu juga kadang mengikuti sesi di MOOC, kadang juga tetap tatap muka. Kemendikbud punya program namanya Spada. Tetapi kalau kita lihat mungkin meskipun course-nya sudah banyak, tetapi yang spesifik tentang topik-topik seperti ini saya kira belum. Kemudian di UGM kami punya ELOK. ELOK ini yang saya kira ya ini platform yang dikembangkan oleh UGM menggunakan LMS Moodle dan bisa digunakan oleh siapapun di UGM yang akan menyelenggarakan proses pembelajaran yang terbuka kepada semua pihak. Ini yang kelihatannya nanti Dr. Putrika nanti bisa didiskusikan lebih lanjut, kira-kira bagaimana melanjutkan pembelajaran kemarin menggunakan MOOC. Selain nanti yang mobile ECG-nya, apps-nya juga sudah ada, jadi saya kira nanti bisa komplementer. Kami dulu pernah menggunakan ELOK untuk pembelajaran semacam ini. Jadi waktu itu kami bekerja sama dengan teman-teman di Departemen Parasitologi, mengembangkan course untuk teman-teman tenaga mikroskopis di puskesmas. Jadi kita melatih mereka membaca slide tebal tipis tentang malaria. Nah mungkin nanti kita akan punya ini. Nah mungkin nanti Dr. Putrika, Dr. Rizky saya kira mungkin bisa menyampaikan lebih lanjut kira-kira arahnya akan seperti apa. Saya kira potensial karena nanti bisa dikembangkan dalam satu platform khusus dan kemudian proses registrasinya juga akan mudah. Dan ini yang saya kira juga nanti akan lebih fleksibel buat pengelola untuk menambahkan tadi seperti diskusi kasus-kasus baru seperti tadi, saya kira juga akan sangat menarik.
Juga tersedia macam-macam kuis, kemudian penilaian dan kerangka yang lain saya kira disediakan dalam ELOC. Nah, di global WHO pun semenjak adanya COVID-19 mereka membuat open course juga. Jadi Open WHO.org ini juga memuat beragam course yang spesifik untuk kesehatan, tapi yang berkaitan dengan ECG saya kira belum. Nah, kalau yang berkaitan dengan ECG, kalau saya cari ada di Future Learn. Future Learn itu MOOC-nya yang ada di Inggris. Mereka membuat course semacam ini, ECG Assessment and Introduction for Healthcare Providers. Yang menarik pesertanya itu sudah sampai 67.000 peserta. Jadi luar biasa. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu ada dokter mungkin 130.000, ini sudah separuhnya. Tetapi kan kalau kita melihat sini kan pesertanya global, tidak hanya dari Inggris saja. Nah, mungkin kalau misalnya kita dapat mengembangkan ini, saya kira potensial untuk mensupport, mendukung teman-teman dokter di lapangan yang saya kira juga ingin mendapatkan materi-materi yang seperti tadi disampaikan, diskusi kasusnya saya kira sangat menarik oleh Dr. Putrika maupun Dr. Rizky. Jadi potensi semacam ini saya kira ada, dan model-model course semacam ini biasanya juga diselenggarakan dalam waktu singkat 2 minggu sampai 4 minggu, dan kemudian setelah selesai sesi kemudian nanti dibuka lagi. Selesai sesi dibuka lagi, dan ini saya kira akan sangat tergantung pada tujuan pembelajarannya dan bagaimana langkah kita dapat mengajak teman-teman untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Inti dari setiap kegiatan MOOC ada 5E saya kira. Yang pertama adalah engage, jadi melibatkan peserta untuk terlibat aktif. Kemudian mengeksplor bagaimana agar peserta juga dapat mengeksplorasi beragam sumber belajar yang tersedia. Dan selanjutnya adalah ada sesi untuk explain, seperti tadi saya kira menarik. Jadi ada kasus diajukan oleh peserta, kemudian dibahas bersama-sama. Kemudian elaborate, bahkan ini saya kira menarik kalau misalnya mungkin bisa elaborasi lebih lanjut antar universitas, universitas dengan rumah sakit misalnya, dan kemudian mengevaluasi sejauh mana kemudian peserta setelah mengikuti MOOC kemudian dapat dilihat bagaimana perkembangan dari pretest, post-test, atau materi-materi yang tersedia dalam video itu mudah dipelajari atau tidak, dan ini bisa dapat dikombinasikan dengan beragam perangkat-perangkat untuk interaktif, ada Kahoot, ada Menti atau puzzle atau apapun saya kira bisa digabungkan. Nah, saya kira tantangannya adalah kalau misalnya kita mengembangkan MOOC, saya kira teman-teman dalam seminggu yang lalu sudah bisa merasakan bagaimana membagi waktu antara belajar dengan kemudian menangani kasus, mengumpulkan data yang ada di kasus, dikirimkan. Tantangannya akan banyak pada tantangan di diri sendiri. Ini saya kira jadi pelajaran bagaimana mengelola diri sendiri agar dapat belajar dan sekaligus kita tetap berinteraksi dalam situasi pandemi, dalam pelayanan, saya kira menarik. Sehingga saya kira memang akan ada tantangan yang cukup besar buat para peserta pembelajaran di MOOC. Tidak sedikit, bahkan cukup banyak mereka yang join di Coursera, edX, dan lain-lain yang kemudian akhirnya tidak bisa menyelesaikan sampai sesi berakhir. Bahkan ujian pun juga tidak. Sehingga mungkin nanti kalau misalnya kita dari assessment yang ada, berapa banyak yang kemarin sempat mengisi dan yang tidak, itu saya kira akan menarik kalau misalnya kita menyelenggarakan MOOC, berapa tingkat keberhasilannya. Jadi saya kira untuk sampai berhasil ada beberapa hal yang paling tidak ada 4 yang menentukan. Saya kira yang pertama adalah motivasinya, kemudian yang kedua adalah tantangan apa yang dihadapi. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti Coursera dan lain-lain yang course yang banyak, malah mungkin waktunya sudah banyak habis untuk mengikuti yang lain. Kemudian saya kira bagaimana kita dapat menyelesaikan, dan yang terakhir adalah sejauh mana kita nanti akan berhasil mengikuti acara atau kegiatan ini. Nah, saya kira jadi ini mungkin akan menjadi saya kira inovasi yang baik jika apps-nya sudah jadi, belajar dari pembelajaran berbasis web kemarin, dan kemudian nanti akan menjadi sistem yang terstruktur. Meskipun banyak tantangan, saya kira banyak hal yang nanti bisa diatasi. Nah, kalau misalnya untuk melihat lebih lanjut tentang ELOC, saya kira ada di webnya ada di webnya UGM, jadi ELOC UGM ACID. Jadi di ELOC UGM ACID itu saya kira nanti bisa dieksplor lebih lanjut, dan course-nya seperti apa saya kira buat teman-teman yang sudah pernah e-learning saya kira bisa
bisa membayangkan kira-kira nanti course-nya akan seperti apa. Secara teknis mungkin tidak akan demo karena kita tidak memiliki materi yang spesifik untuk ke EKG di ELOK yang nanti akan dikembangkan. Tapi ini baru gagasan saja, kalau nanti Dr. Putrika dan teman-teman akan mengembangkan, saya kira bisa dilanjutkan lagi. Mungkin begitu Dr. Bintang. Saya kembalikan ke Dr. Bintang. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter untuk presentasinya. Mohon izin bertanya dok, untuk yang ELOK ini apakah bisa digunakan juga untuk teman-teman partisipan, baik yang merupakan alumni maupun bukan alumni UGM begitu? Terbuka, siapapun terbuka. Jadi pada waktu kami memberikan pelatihan tahun kemarin, 2 tahun yang lalu dengan teman-teman tenaga mikroskopis di Puskesmas, itu juga mereka tidak harus punya NIM UGM, tidak harus membayar UKT, atau bebas lah. Jadi namanya aja terbuka. Nanti tinggal skemanya seperti apa. Baik, terima kasih. Mungkin nanti untuk para partisipan yang ingin bergabung bisa langsung masuk ke websitenya. Nanti mungkin ke depannya lanjutan dari webinar ini mungkin akan ada forum tertentu di sana mungkin yang akan bisa dikembangkan oleh tim Mobile ECG untuk sebagai bentuk follow up-nya begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Anies untuk presentasinya mengenai ELOK tadi dan MOOC yang sudah disampaikan. Kemudian dari presentasi Pak Anies tadi merupakan penutup acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya kami dari tim Mobile ECG berterima kasih sekali untuk senior kami, Dr. Lucia Krisinarti, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti webinar pada siang hari ini dan mendukung terselenggaranya webinar siang hari ini dengan sukses begitu. Nah, sebelum kita tutup, mohon izin menyimpulkan sesi webinar kedua hari ini. Yang pertama tadi mengenai kegawat daruratan EKG yang sudah disampaikan oleh Dr. Putrika. Jadi untuk para sejawat semua mungkin terkait gangguan ritme dengan setting di IGD seperti itu, ketika mungkin untuk dokter umum ketika melihat adanya gangguan ritme gitu, kita bisa bedakan dulu apakah gangguan ritmenya ini menjadi cepat, yaitu lebih dari 150 atau malah lambat gitu, denyut nadinya kurang dari 50. Untuk yang cepat sendiri kita akan bedakan menjadi wide QRS complex atau juga yang narrow QRS complex. Untuk yang lambat nanti juga kita bedakan apakah bisa hanya dengan memberikan obat-obatan terlebih dahulu atau juga harus segera dipasang permanent pacemaker seperti itu. Kemudian tadi untuk sesi yang kedua dari Dr. Rizky kita sudah belajar berbagai contoh-contoh EKG yang juga sangat terkait dengan kegawatan. Mungkin tambahan dari Dr. Rizky tadi yang pertama kita perlu tetap melakukan EKG 12 lead. Kemudian juga kalau untuk kasus ACS, kita juga perlu melakukan serial EKG untuk melihat apakah ada perubahannya atau tidak, yang menjadi salah satu ciri khas pada ACS, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga apabila ternyata pasien datang dengan gangguan ritme, kemudian sudah ditangani dan convert menjadi sinus, jangan lupa ketika sinus juga kita lakukan perekaman EKG untuk nanti dapat membedakan perubahannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga dari Pak Anies, mengenai pembelajaran saat seperti ini juga sudah ada yang dirilis oleh UGM yaitu ELOK tadi. Teman-teman sekalian bisa langsung mendaftar di sana dan mengikuti course-course yang sudah tersedia di sana. Kemudian saya ingatkan lagi untuk presensi pada hari ini sudah bisa teman-teman akses sampai nanti pukul 4 sore. Dan kemudian selain nanti kami akan melakukan pengumuman pemenang atau pembagian hadiah yang nanti salah satunya juga merupakan hadiah untuk teman-teman bisa mengikuti Jogja Cardiology Update. Mungkin ada banyak yang tertarik belajar lebih lanjut mengenai EKG ini. Jadi untuk pemenangnya nanti ada beberapa, mungkin bisa ditampilkan dulu dari teman-teman tim Mobile ECG. Ya, ini untuk pemenangnya. Nanti akan ada 4 pemenang, di mana masing-masing pemenang akan mendapatkan voucher pulsa sebanyak 75.000. Ini nanti untuk 4 orang ini merupakan 4 orang yang kemarin mendapatkan nilai terbaik di kuis aplikasi kami, Mobile ECG. Yang pertama, ini ada 2 orang yang baru mendapatkan nilai perfect begitu ya, nilai 10 untuk yang kuis yang pertama atau level 1. Bisa ditampilkan mungkin teman-teman.
Ya, selamat untuk Dr. Benediktus Hanjaya Suwandi dari Universitas Airlangga dan Dr. Alfa Ajinata Afif Ananda dari Rumah Sakit Mawada Medika. Kemudian akan ada 2 lagi, yaitu yang mendapatkan nilai terbaik untuk yang level advance ECG-nya atau level 2. Selamat untuk Dr. Anita Sanjaya, spesialis penyakit dalam dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Dan juga ada Dr. Devi Tawardani dari Rumah Sakit Bethesda Wonosari. Terima kasih sekali dokter sudah bersedia mengikuti acara kami dan juga sudah aktif untuk kemarin mengikuti kuis di aplikasi mobile ECG. Kemudian ini nanti akan ada 2 juga yang hadiahnya menarik, yaitu nanti akan mendapatkan voucher potongan untuk registrasi di Jogja Cardiology Update tahun 2020. Yang nanti diselenggarakan secara online ya teman-teman pada tanggal 20 dan 21 November 2020. Ini kami ambil dari yang nilai pretestnya terbaik, yaitu dan yang tercepat juga, dan yang kedua adalah yang mendapatkan progres terbaik dari post-test dan juga pretestnya. Ya, untuk yang pretest terbaik, selamat untuk Dr. Petris Yuandita dari RSU Elizabeth Purwokerto. Dan untuk progres terbaik, selamat untuk Dr. Dwi Astuti Dharma Putri dari Universitas Gadjah Mada. Nanti untuk teman-teman yang sudah mendapatkan tadi hadiah dari kami, bisa menghubungi tim Mobile ECG melalui grup WhatsApp EKG Webinar. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut bagaimana untuk klaim hadiahnya. Kemudian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali untuk para peserta. Jangan lupa nanti kami sangat mengharapkan sekali apabila peserta berkenan untuk mengisi link evaluasi kami, mungkin untuk kritik dan sarannya di ugm.id/evaluasi mobile ECG. Mungkin untuk bagaimana yang teman-teman rasakan selama mengikuti acara ini selama 1 minggu penuh, yaitu Sabtu kemarin kita sudah membahas mengenai dasar-dasar pembacaan EKG, dan selama seminggu teman-teman mencoba mobile ECG-nya, dan hari ini tadi juga teman-teman di-recall lagi bagaimana kegawatan EKG seperti apa. Untuk supaya kami bisa berbenah lagi untuk seri webinar dan workshop selanjutnya, mungkin teman-teman partisipan sejawat sekalian bisa berkenan mengisi evaluasi webinar ini di ugm.id/evaluasi mobile ECG. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah berkenan menyempatkan waktunya dan membagi ilmu kepada kami. Terima kasih juga untuk para partisipan, baik yang melalui Zoom, YouTube, maupun live Instagram, yang sudah setia mengikuti dari awal sampai akhir selama 1 minggu ini. Kemudian juga terima kasih pada pihak-pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara webinar hari ini, yaitu dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Universitas Gadjah Mada, Ina Health, dan juga dari Perki Jogja, begitu. Akhir kata, terima kasih, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.